Hello Bibdu Lovers, jumpa lagi bersama saya Olivia Goldie dalam acara Mendadak Korea. Gimana kabar kalian semuanya? Hari ini saya mau ngomongin tentang sebuah program variety show Korea yang judulnya Running Man. Itu benar-benar bisa bikin kalian ketawa ngakak banget. Jadi Running Man tuh intinya tentang sekelompok member ini, mereka tuh punya mission, terus ntar kayak berebut untuk dapetin hadiah. Missionnya bisa sendiri-sendiri, bisa kelompok gitu, dan most of the time mereka tuh lari gitu. Mission-missionnya itu yang mengharuskan mereka untuk berlari. Ada juga mission yang mereka yang tentang makan, kuliner, terus solving yang kayak teka-teki ada juga. Ngomong-ngomong soal kuliner, saya nih sekarang syuting ditemenin sama burger yang enak banget, Backbone Burger. Jadi kita ngobrolnya sambil makan ya. Wow. Kalau makan burger itu, the messier the better. Untuk kalian yang pengen juga mencoba sensasi Asian Delight dari dalam sebuah burger, boleh nih cek juga Instagramnya Backbone Burger. Atau kalian juga bisa pesen di GoFood dan GrabFood. Dan kalian juga bisa langsung pesen melalui WhatsApp di nomor berikut. Backbone Burger, tell your story. Running Man itu variety show yang tayang setiap hari Minggu sore. Sekarang Running Man udah masuk ke episode hari ini berarti 557. Running Man memiliki 8 member, yaitu Yoo Jae-suk, Ji Sok-jin, Song Ji-hyo, Kim Jong-kook, Lee Kwang-soo, Ha-ha, dan 2 member yang paling terakhir bergabung, Jeon So-min dan Yang Se-chan. Nah, sebelum 8 member ini terbentuk, ada nih member-member yang emang udah join tapi memutuskan untuk sign out. Yang paling pertama keluar itu Lizzy, anggota girl band After School yang ikut di Running Man pertama-tama tuh sebagai bintang tamu, tapi akhirnya ditarik untuk jadi member tetap mulai dari episode 18. Tapi dia memutuskan untuk berhenti dari Running Man di episode 27. Awalnya tuh Lizzy nggak pernah mengungkapkan alasan pastinya dia secara gamblang tuh kenapa dia mau cabut dari Running Man. Tapi setelah dia keluar, akhirnya terkuak nih alasan sebenarnya kenapa Lizzy memutuskan untuk nggak lanjut di Running Man. Katanya Lizzy itu merasa tertekan sampai depresi karena hate comments yang banyak datang bertubi-tubi. Banyak netizen yang nggak terima kalau Lizzy jadi member tetap. Setelah Lizzy ada juga Song Joong Ki. Ya siapa sih sekarang yang nggak tahu Song Joong Ki? Zaman dulu sih belum pada banyak yang kenal Song Joong Ki, tapi kalau sekarang mah dia udah terkenal banget. Mr. Vincenzo Casano, kalian mesti lihat nih zamannya dia di Running Man tuh kayak gimana. 잘 쓴다. 이거 먹어도 잘하는 거야. Dia disebut sebagai visualnya Running Man karena menjadi salah satu anggota yang mukanya paling ganteng saat itu. Ya, setuju sih. Akhirnya, Song Joong Ki juga memutuskan keluar dari Running Man di episode ke-41. Tapi dia sempat muncul juga sih di episode 66. Alasan hengkangnya Song Joong Ki dari Running Man adalah untuk lebih serius di dunia acting. Mungkin dia nggak mau kali ya punya double image gitu, yang lucu-lucu di Running Man sama yang serius-serius di dunia acting. Selain itu ada juga Kang Gary. Dia juga hengkang dari Running Man setelah 7 tahun kebersamaan. Gila sih, waktu Kang Gary cabut dari Running Man, saya tuh nangis banget tonton episode terakhirnya. Dulu Kang Gary sama Song Ji-hyo sempet dijulukin Monday Couple karena mereka tuh emang kelihatan cocok banget dan selalu barengan gitu. Jadi suka ada gimmick-gimmick Monday Couple gitu.
Terus orang-orang pada nge-ship mereka supaya jadian beneran di dunia nyata. Alasan Kang Gary berhenti dari Running Man sih sebenarnya simple. Dia pengen meneruskan karirnya di dunia musik. Ya kan seperti yang kita ketahui bersama, Kang Gary itu adalah seorang rapper. Tapi gara-gara dia main di Running Man, akhirnya orang-orang lebih kenal dia sebagai anggota Running Man daripada sebagai rapper. Kang Gary juga mengaku kalau dirinya nggak bisa lagi improve lebih jauh tentang karakternya di Running Man. Dia jadinya ngerasa stuck aja gitu sama karakternya di situ. Dia bilang kayak dia tuh nggak punya hal lain lagi yang bisa ditawarkan di Running Man. Tapi yang bikin akhirnya menjadi gempar adalah ketika Kang Gary lewat akun Instagramnya mengakui kalau dia sudah menikah dengan perempuan asal Cina pada April 2017. Lewat Instagramnya juga dia ngumumin kalau emang dia tuh nggak ngundang siapa-siapa, nggak bikin acara apa-apa, dia emang cuma ngedaftarin pernikahannya, udah gitu doang. Gary juga akhirnya bilang kalau he was expecting a baby that time. Gary benar-benar menutup diri setelah dia keluar dari Running Man. Bahkan di salah satu episode Running Man, para anggota yang lain tuh bilang kalau Gary tuh benar-benar ngilang, dia ganti nomor dan nggak bisa dihubungi. Tapi setelah akhirnya anaknya lahir dan agak besar, Gary kembali muncul di TV dan ikut acara The Return of Superman sama anaknya. Ya semacam jadi pengobat kerinduan gitu ya. Berita yang lebih menggemparkan lagi baru-baru ini tentang Running Man yang bikin para fans itu sakit jantung adalah kabar hengkangnya Lee Kwang Soo dari Running Man. Kenapa hal ini disebut menggemparkan? Ya karena sebenarnya ini unexpected banget. Lee Kwang Soo tuh sempat bilang kalau dia tuh nggak akan pernah keluar dari Running Man. Pokoknya dia akan terus ada di Running Man sampai acara ini benar-benar selesai. Tapi nyatanya dia memutuskan untuk mundur juga. Jadi orang-orang kan pada bingung. Tapi mungkin alasan Lee Kwang Soo untuk hengkang dari Running Man harus bisa kita maklumi. Karena mau nggak mau kan, ini emang untuk kebaikan Lee Kwang Soo sendiri. Lee Kwang Soo tuh sempat mengalami kecelakaan yang lumayan serius. Di Februari 2020, ketika dia sedang berkendara, terus mobilnya tuh ditabrak sama orang yang ngelanggar lalu lintas. Dia sampai harus dioperasi karena pergelangan kakinya tuh retak. Karena hal ini juga, waktu itu Lee Kwang Soo sempat absen dari Running Man. Walaupun sempat aktif lagi selama beberapa waktu, tetapi ternyata Lee Kwang Soo harus mundur dari Running Man. Karena ternyata dia belum bisa sembuh total nih sampai saat ini. Makanya dia memilih untuk mundur dulu dari Running Man dan fokus kepada pengobatannya. Karena Lee Kwang Soo juga merasa dengan kejadian kakinya yang kayak gini belum bisa sembuh, dia tuh juga jadi nggak bisa maksimal nih syuting Running Man-nya, jadi serba salah gitu. Kepergian Lee Kwang Soo dari Running Man nggak dipungkirin akan memberikan dampak yang besar sih untuk acara ini. Nggak ada yang bisa gantiin posisinya Lee Kwang Soo di Running Man, dia tuh ikonik banget. Pihak Running Man juga udah memberikan pernyataan kalau setelah keluar Lee Kwang Soo dari Running Man, mereka nggak akan nambah personil baru. Jadi mereka akan terus syuting dengan 7 member. Ada juga rumor-rumor yang akhirnya beredar kalau Running Man mungkin nggak akan lanjut tahun depan. Saya sih jujur ya, kalau pendapat saya tuh cinta banget sama Running Man, tapi saya juga tidak bisa bohong kalau Running Man tuh sekarang udah beda banget dan udah nggak seseru yang dulu. Member-membernya tuh kan udah pada tua, mereka juga udah pada pernah ngalamin cedera. Keluarnya Kang Gary dari Running Man juga sempat bikin ratingnya gonjang-ganjing tuh. Ide permainan mereka juga udah ngebosenin, udah nggak ada sesuatu yang surprising lagi. Paling yang masih menyelamatkan Running Man adalah ya kelucuan para anggotanya aja. Munculnya John So Min dan Yang Se-chan dianggap tidak terlalu menolong Running Man untuk bisa kembali ke masa jayanya. Malah banyak yang ngasih hate comments juga nih sama John So Min dan Yang Se-chan. Aktris Kang Hana dan aktor Kim Ji Sok namanya disebut-sebut di forum online akan jadi penggantinya Lee Kwang Soo. Ini masih rumor dan semua pihak yang bersangkutan belum kasih konfirmasi. Tapi hate komennya udah banyak banget. Udah gitu juga di stasiun-stasiun TV yang lain udah mulai banyak nih acara-acara yang memberikan ide segar. Jadinya wajar aja kalau netizen udah mulai melirik ke stasiun sebelah dan mulai nggak nganggap Running Man seru lagi. Jadi gimana nih menurut Beep Do Lovers? Is it really the time for Running Man to go? Iya, kalau emang udah waktunya selesai ya udah mau gimana. Oke Beep Do Lovers, sekian dulu Mendadak Korea episode kali ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Ingat, Mendadak Korea udah pindah hari, bukan hari Rabu lagi ya, tapi hari Minggu jam 10 pagi. Kalau kalian suka sama materi-materi Mendadak Korea, please do like and share this content. Terus subscribe juga channelnya beepdo.com ya. Bye!